Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan mempelajari salah satu sunnah di bulan Ramadan ini. Sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi sunnah ini tidak berlaku hanya di bulan Ramadan, sama seperti halnya qiyam Ramadan yang sudah kita bahas kemarin. Qiyam Ramadan yang sudah kita bahas kemarin itu sejatinya adalah salat malam, yang mana salat malam ini tidak khusus hanya dilakukan di bulan Ramadan saja. Artinya di luar bulan Ramadan, salat malam baik itu dilakukan sebelum tidur maupun kemudian dengan tidur terlebih dahulu, itu tetap disyariatkan. Hanya saja ketika dilakukan di bulan Ramadan, kedudukan pahalanya itu melebihi dari ibadah-ibadah di luar Ramadan. Ibadahnya sama, dilakukan di malam hari, tapi ketika dilakukan di bulan Ramadan, nilai ibadahnya lebih dibandingkan di bulan yang lain. Begitu pula dengan salat witir yang akan kita bahas. Salat witir ini nanti tidak hanya berlaku atau dilakukan di bulan Ramadan saja, akan tetapi salat ini juga disunnahkan untuk dilakukan di setiap malam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum pernah diketahui dari beliau itu meninggalkan sholat witir, hingga sebagian dari para ulama berpendapat bahwasanya witir itu hukumnya adalah wajib. Nanti akan kita bahas di sini tentang hukumnya. Apa itu witir? Secara bahasa, al-witru diddus syafa'. Diddus syafa' itu lawan daripada syaf'un. Jadi witir itu lawan dari syaf'un. Witir itu lawan dari genap, itu ganjil. Witir itu genap, dia lawan dari ganjil. Nah, ketika kemudian witir ini maknanya secara bahasa adalah ganjil, maka bilangan-bilangannya itu adalah bilangan-bilangan yang tidak genap. Asy-syaf'u itu genap, al-witru itu ganjil. Itu tadi makna witir secara apa? Secara bahasa. Kemudian makna witir secara syariat, yang dimaksud dengan salat witir secara syariat adalah salat yang
Salat malam yang jumlah rakaatnya itu apa? Ganjil sudah. Jadi hubungannya tadi dengan makna bahasa, yaitu salat malam yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jumlah rakaat yang ganjil. Ini salat sunnah yang disyariatkan di malam hari dengan jumlah rakaat ganjil. Jika demikian, maka jumlah rakaat salat witir itu berapa? Minimal 1. Maka minimal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, nanti akan kita baca hadisnya, falyutir biwahidah idza khasyiya ahadukum subuh, kalau kalian itu khawatir akan segera datang waktu subuh, maka berwitirlah satu kali. Baik, apa hukumnya kalau begitu? Apa hukumnya salat witir? Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat berkenaan dengan hukumnya salat witir ini tadi ya. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama, berpendapat bahwasanya salat witir itu sunnah. Di antara para ulama yang berpendapat demikian, yang pertama adalah Al-Imam Malik rahimahullah, dan ini menjadi madhab Malikiyah, atau menjadi pendapat dari para imam Malikiyah bahwasanya salat witir ini hukumnya adalah sunnah. Kemudian Al-Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, dan ini merupakan mazhab Syafi'iyah. Kemudian apa? Setelah itu apa? Pendapat siapa lagi? Hah? Imam mazhab 4 yang lainnya siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Nah, adapun kemudian ulama-ulama yang lain, yang mana mereka adalah a'immatul fatwa atau fuqaha, akan tetapi kemudian mazhabnya itu tidak sampai ke kita. Mazhab mereka tidak sampai ke kita, diantaranya adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri juga berpendapat demikian. Kemudian Al-Imam Al-Laits ibn Sa'ad. Al-Imam Al-Laits ibn Sa'ad ini faqih di Mesir, dan Al-Imam Asy-Syafi'i sempat bertemu dengan beliau ketika di Mesir, dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan Al-Laits ibn Sa'ad afqah min Malik. Sejatinya Al-Imam Laits ibn Sa'ad itu lebih faqih daripada Imam Malik. Artinya pemahaman beliau itu terhadap nusus kitab dan sunnah itu melebihi Al-Imam Malik. Namun kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga madhab Imam Malik sampai sekarang, dan belum mengizinkan madhab Imam Laits sampai kepada kita, karena Allah belum menganugerahkan murid-murid kepada Imam Al-Laits ibn Sa'ad yang meriwayatkan fikih darinya, mengumpulkan fatwa darinya. Jadi dahulu para fuqaha itu banyak gitu, tapi kemudian yang diriwayatkan itu fikih yang diriwayatkan dari mereka itu sedikit. Hanya beberapa imam tertentu yang kemudian ada murid-muridnya yang meriwayatkan dari mereka, hingga kemudian mazhabnya
masih dipelajari, metode mereka masih dipelajari sampai saat ini. Kemudian Al-Imam Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, ini faqih di Syam. Al-Imam Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i di Syam. Saya kira ini yang mewakili jumhur ulama, bahwasanya mereka menyatakan witir itu tidak wajib. Adapun kemudian para yaitu ulama yang berpendapat bahwasanya witir itu wajib hanya satu orang saja, yaitu Imam Abu Hanifah. Namun pendapat ini tidak menjadi pendapat madhab. Pendapat ini tidak menjadi pendapat madhab. Jadi jangan dikatakan nanti salat witir hukumnya wajib itu pendapat madhab Hanafi. Enggak. Tapi ini pendapatnya Imam Abu Hanifah saja, dan tidak dianggap sebagai pendapat madhab Hanafiyah. Loh, kok bisa begitu? Ya harus antum ketahui, tidak semua nanti pendapat imam madhab itu menjadi pendapat madhab. Tidak semua pendapat Imam Syafi'i itu menjadi pendapat Syafi'iyah. Seperti kemarin kita telah membahas, Imam Syafi'i sendiri berpendapat sholat qiyam Ramadan itu yang terbaik atau afdal di rumah. Tapi mazhab Syafi'i jadinya gimana? Berjamaah di masjid. Yang jumhur mayoritas Syafi'iyah berpendapat di masjid gitu. Baik. Tapi antum harus mengetahui istilah wajib bagi Imam Abu Hanifah ini berbeda dengan istilah wajib yang digunakan mayoritas para ulama. Kemarin kita membahas wajib itu apa? Kalau ditinggalkan berdosa, kalau dikerjakan berpahala. Nah, Imam Abu Hanifah bukan ini maksudnya wajib. Maksudnya wajib oleh Imam Abu Hanifah adalah adanya perintah atau penekanan makna dalam suatu amal ibadah yang dalilnya itu bukan dalil qat'i. Itu di dalam usul fikih dalil itu sifatnya nanti ada dua, ada dalil qat'i, ada dalil dhanni. Dalil qat'i itu dalil yang enggak punya kemungkinan salah, seperti Al-Quran. Al-Quran ini kemudian dalilnya itu qat'i jika kemudian Al-Quran itu tegas mengatakan. Seperti perintah salat perintah puasa Ramadan, ini Al-Quran tegas memerintahkan gitu kan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Ini tegas dari Al-Quran. Maka yang demikian ini oleh Imam Abu Hanifah namanya bukan wajib, tapi fardu. Nah, adapun kemudian yang wajib ini yang ditetapkan dengan perintah atau ada dalilnya dari dalil-dalil yang sifatnya dhanniyun. Dhanni itu kemungkinan benarnya itu di atas 50%. Jadi dari 60 sampai 90 itu kemungkinan benarnya. Kemungkinan salahnya ada atau enggak? Ada, tapi kecil. Itu dhanni.
Yaitu apa? Ini hadis-hadis yang diriwayatkan yang mana jumlah perawinya itu atau jalur periwayatannya tidak sampai kepada jumlah mutawatir. Ini dalilnya ahad. Ini oleh Imam Abu Hanifah. Kalau dalil penetapan hukumnya itu sifatnya seperti ini, maka hukumnya adalah wajib. Nah, salat witir itu ditetapkan dengan Quran atau dengan hadis? Dengan hadis Nabi SAW. Dan kemudian ketika ditetapkan dengan hadis Nabi SAW, Rasulullah nggak pernah meninggalkannya. Nah, kekuatan validitas hadisnya ini oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah tidak sampai pada derajat mutawatir, maka kemudian beliau mengeluarkan hukumnya, menyatakan bahwasanya hukumnya wajib. Nah, kalau ditarik kepada pendapat jumhur ulama, kira-kira padanannya ini apa hukumnya? Sunnah muakkadah, jatuhnya ke sunnah muakkadah. Tapi memang Imam Abu Hanifah dia punya istilah sendiri untuk madhabnya gitu loh. Jadi jangan sampai nanti disalah sangka bahwasanya Imam Abu Hanifah ini menyelisihi para ulama yang lain. Di satu sisi beliau punya metode sendiri di dalam madhabnya. Kemarin sudah kami sampaikan di muqaddimah fikih bahwasanya Imam Abu Hanifah itu nanti secara metodologi hukumnya itu seringkali berbeda dengan kebanyakan para ulama fikih yang lainnya. Dan terkadang fikihnya para ulama Hanafiyah, fikih para ulama yang menggunakan metodenya Imam Abu Hanifah itu lebih mendalam gitu. Sampai-sampai Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah mengatakan Al-Hanafiyyuna ahlut tadqiq. Jadi orang-orang Hanafi atau para fuqaha Hanafiyah itu ahli tadqiq, ahli fikih yang mendalam. Belum terjadi, tapi mereka sudah menghayalkan fikih-fikihnya. Mereka sering menggarap fikih-fikih iftiradi. Iftirad itu naftarid, andai kata begini jadinya gimana. Jika seseorang itu berada di antara langit dan bumi itu gimana sholatnya? Pada masa itu nggak masuk akal gitu. Hari ini masuk akal sekali orang sholat di atas pesawat gitu. Jadi di masa itu para ulama Hanafiyah mungkin dikatakan kebanyakan menghayal atau terlalu tinggi imajinasinya. Tapi Allah izinkan terjadi hari ini. Antum gimana sholat di atas pesawat? Mau ke WC aja kalau ada turbulensi itu nggak boleh gitu kan, tetap di tempat karena cuaca sedang tidak baik, pesawat bergetar gitu kan. Terus terjadi turbulensi, ada ketidakseimbangan arus udara hingga kemudian pesawat itu bergetar. Yang berada di kamar kecil segera kembali ke tempat duduk. Nah, terus mau sholat gimana di atas sana? Nggak ada tempat luas. Nah, ini udah dipikirkan. Terus masuk waktunya waktu yang mana? Perasaan tadi dari Samarinda jam sekian, kalau jam sekian ini udah masuk waktu, tapi ini di atas mana ini? Sudah sampai di atas mana? Di tengah-tengah laut Jawa gitu. Udah masuk waktu atau belum yang ini? Ngelihat jam nggak bisa. Yang gimana ngelihat jam? Nah, jadi demikian. Nah, ini permasalahan hukumnya ini tadi ya. Jika kita mengetahui istilah yang digunakan oleh Al-Imam Abu Hanifah ini, maka kita dapat melihat para ulama sebenarnya sepakat bagi mereka yang tidak sholat witir itu nggak ada dosa gitu loh. Cuma sangat merugi ya. Hanya saja Imam Abu Hanifah punya istilah sendiri di sini ya. Jadi penekanannya lebih kuat. Adapun nanti yang ditinggalkan dan berdosa itu Imam Abu Hanifah
menegaskannya dengan hukum namanya hukum fardu. Jadi demikian. Adapun kemudian dalil jumhur ulama mengatakan kenapa kok nggak sampai wajib, nggak sampai fardu gitu. Artinya bagi mereka yang tidak berwitir nggak apa-apa, nggak berdosa gitu loh. Nah, di antara dalil para ulama atau jumhur ulama yang pertama adalah hadithul Isra. Hadithul Isra yaitu hadis yang menceritakan tentang Isra Mi'rajnya Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya ketika Allah memerintahkan salat 5 waktu. Dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW pada saat itu, hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Jadi Rasulullah diperintahkan pertamanya untuk sholat, memerintahkan kepada umatnya untuk sholat 50 kali 50 kali dalam sehari. Ketika turun bertemu dengan Nabi Musa mengatakan umatmu gak akan sanggup, minta kembali untuk dikurangi, dan seterusnya sampai dikurangi menjadi 5. Ketika 5 pun kemudian Nabi Musa masih mengatakan umatmu gak sanggup 5 rakaat. Dan ternyata benar, banyak di antara umat Nabi Muhammad gak sholat. Tapi kemudian yang ada iman, alhamdulillah, tidak meninggalkan sholat ini. Dan yang kemudian imannya menancap dengan kuat, alhamdulillah, tidak meninggalkannya dalam berjamaah. Selalu kemudian berjamaah, kecuali ada uzur. Jika ada uzur, maka diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kita rehat sejenak. Rehatnya masalah baru di luar witir. Kalau uzur itu ada, hukum sholat berjamaah tidak jadi wajib gitu. Sekarang gimana hukumnya yang masih berjamaah? Ketika dalam perjalanan tidak wajib lagi puasa Ramadan, tapi yang masih puasa Ramadan gimana hukumnya? Kemarin udah kita bahas. Nah, hukumnya bertingkat-tingkat, disesuaikan dengan uzur yang menghalanginya. Kalau uzur yang menghalanginya itu hanya sampai menyusahkan saja gitu kan, dan ternyata orang tersebut tidak disusahkan, maka tidak mengapa dia tetap melaksanakannya. Misalnya dalam puasa Ramadan kemarin, Ibunda Aisyah dengan Utsman ibn Affan itu ketika di dalam bukan puasa Ramadan, salat jamak, menjamak salat. Utsman ibn Affan radhiyallahu an dan Aisyah radhiyallahu anha itu ketika dalam perjalanan tidak menjamak salat, tetap salatnya di waktunya masing-masing. Ketika Ibunda Aisyah ditanya oleh keponakannya Urwah ibn Zubair, kenapa kok anda tidak menjamak? Ya bunayya innahu la yashukku alayya, ya bena ukhti, wahai ponakanku gitu kan, itu tidak menyusahkan aku. Ketika tidak menyusahkan bagi dirinya, nggak apa-apa dia lakukan. Ini diukur dengan kesusahan yang dihadapi atau uzur, disesuaikan dengan uzur yang dihadapinya. Kalau uzurnya ternyata tidak menyusahkan dirinya, maka dia boleh. Tapi kemudian kalau dia disusahkan gitu kan, dia kesusahan dengan uzur tersebut, maka naik tingkatan hukumnya jadi makruh. Kalau uzurnya kemudian membahayakan dan dia tetap memaksa dirinya untuk melakukan ibadah itu, baru kemudian ibadah tersebut menjadi haram.
Ini dia melakukan maksiat. Jadi bisa saja puasa Ramadan, tapi dengan berpuasa itu dia telah bermaksiat. Sebagaimana Nabi SAW katakan tadi apa? Ulaikal usah. Ulaikal usah. Merekalah ahli maksiat. Merekalah ahli maksiat. Ini kita kembali kepada witir. Tadi dalil jumhur ulama demikian. Adapun dalilnya Al-Imam Abu Hanifah apa? Dalilnya Al-Imam Abu Hanifah yaitu rakaat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuadzabah itu tidak pernah meninggalkannya. Yaitu ada 2 salat witir dan kemudian 2 rakaat sebelum salat fajar. Itu Rasulullah di perjalanan sekalipun tetap melakukannya gitu. Hal ini yang kemudian menjadikan para ulama, nah dalam hal ini Al-Imam Abu Hanifah berpendapat hal tersebut adalah wajib. Nah, tadi sudah kita bahas bahwasanya jumlah rakaat yang paling sedikit itu berapa? 1. Ini jumhur ulama atau mayoritas para ulama. Adapun Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah lain lagi di pendapatnya. Paling sedikit rakaat salat witir itu Al-Imam Abu Hanifah berpendapat jumlah rakaat witir itu 3 rakaat dan tidak boleh lebih darinya. Wala tajuzu ziyadatu 'alaiha walan nuqsanu anha, dan kurang dari 3 juga enggak boleh. Jadi 3 ya 3. Adapun Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan jumlah rakaat yang paling sedikit aqallul witri rak'atun. Paling sedikit salat witir itu 1 rakaat. Wa laysa lima ba'daha minasy-syaf'i haddun. Adapun untuk salat malam lainnya yang jumlahnya itu 2 enggak ada batasan, sampai banyaknya berapapun silahkan. Wa aqalluhu rak'atani, paling sedikit salat malam yang bukan witir itu 2 rakaat. Wa yukrahu an yutira bi 3 raka'atin bi taslimatin, dan beliau memakruhkan salat witir yang 3 rakaat itu dengan 1 salam. Beliau lebih memilih dengan yang 2 salam itu tadi ya. Adapun kemudian kemarin sudah kita singgung witir yang apa? Yang dengan 1 salam dan witir yang dengan 2 salam. Adapun kemudian madhabnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah sebanyak-banyaknya, yang penting jumlah rakaatnya itu apa? Ganjil. Namun kemudian yang terbanyak yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu 11 rakaat. Hal ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli 11 rak'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kana yusalli. Kemarin sudah saya sampaikan belum ada kana baru kemudian fi'il mudhari. Dia dilakukan berulang-ulang, sering kali. Maknanya itu sering. Kana yusalli, sering kali melakukan sholat itu apa? 11 rak'atan, 11 rakaat. Kanat tilka salatuhu yasjudu sajadatan min dzalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayah. Dan salatnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
yasjudu sajdatan min dzalik, ketika sujud di satu sujudnya dari yang mereka lakukan itu, lamanya itu sama seperti kalian membaca 50 ayat. Qabla an yarfa'a ra'sahu, sebelum Rasulullah mengangkat kepalanya. Untuk baca ayat 50 ayat, lamanya seberapa itu? Nah, itu sujudnya Nabi kayak gitu. Lama sujudnya Nabi, baru kemudian angkat kepalanya. Wa yarka'u rak'ataini qabla salatil fajri. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan 2 rakaat sebelum salat fajar. Thumma yattaji'u ala shiqqihi al-aiman, baru kemudian Rasulullah bersandar ke bagian sisi tubuhnya yang sebelah kanan, artinya menyandarkan badannya ke sebelah kanan seperti itu. Untuk menunggu apa? Hatta ya'tiyal munadi lis-shalah, sampai kemudian muazzinnya Rasulullah mengumandangkan azan. Baik. Ini yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah melaksanakan 11 rakaat. Nah, ini berkenaan dengan jumlah rakaat yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian sunnah yang kemudian kita lakukan adalah silahkan memilih rakaat mana yang kemudian akan kita lakukan. Permasalahan selanjutnya, di dalam salat witir apa yang dibaca? Nah, ini hadis-hadis yang ada beberapa hadis yang menyebutkan apa yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yaqra'u fi al-ula bi sabbihisma rabbikal a'la. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca surah di rakaat yang pertama itu sabbihisma rabbikal a'la, surah al-a'la. Wa fi tsaniyati, di rakaat yang kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Biqul ya ayyuhal kafirun, surah al-kafirun. Wa fi tsalitsati, di rakaat yang ketiga Rasulullah membaca apa? Qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini. Rasulullah membaca qul huwallahu ahad dan dua mu'awwidhah, yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini redaksinya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan Al-Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasanun gharib. Nah, ini diantara riwayat. Akan tetapi kemudian kalau seorang muslim mau membaca salat witir ini selain dari surah-surah ini, boleh atau enggak boleh? Boleh atau enggak boleh? Boleh. Tidak baca surah sekalipun boleh, asalkan Fatihahnya masih ada gitu. Habis Al-Fatihah langsung ruku gitu. Nah, itu boleh. Akan tetapi di sini nilai plusnya ketika membaca surah ini apa? 1, membaca Al-Quran. Yang kedua, mutaba'atun Nabi, kesesuaian dengan apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang patut kita ambil pelajaran di sini. Nabi misalnya di waktu yang lainnya, ini dalam penerapan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara umum,
ambil contoh sunnah penerapan bekam atau melakukan terapi bekam terhadap tubuh kita gitu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna amthala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Di antara pengobatan yang terbaik untuk umatku itu adalah apa? Berbekam, berhijamah. Terus kemudian ada seorang yang sakit, dia berhijamah belum sembuh. Saya berhijamah tapi kemudian kok belum sembuh ini berarti Nabi bohong. Ini kurang ajar orang kayak gini. Karena kemudian tidak mengetahui hak prerogatif sembuh menyembuhkan itu bukan pada pengobatannya. Bukan hanya hijamah saja, dokter pun juga gitu kan. Kepastian untuk sembuh tidak sembuh itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan kemudian di dalam Al-Qur'an, fa idza maridtu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit, Allah lah yang kemudian menyembuhkanku, bukan dokter, bukan tukang bekam. Tapi kemudian syariat memerintahkan untuk melakukan upaya penyembuhan apabila seseorang sakit. Nah, seorang yang kemudian dia melakukan upaya penyembuhan melalui bekam, tapi kemudian penyakitnya belum hilang, maka dia sudah mendapatkan nilai ibadah. Kenapa nilai ibadahnya? Mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesesuaian pelaksanaan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah ketika berbekam itu sudah mendapatkan nilai ibadah, karena Nabi dahulu berbekam. Hingga kemudian seorang muslim untuk upaya kesembuhannya dia berbekam. Nah, setelah kemudian berbekam, ketika sembuh maka ini plusnya, Allah berikan kesembuhan di dunia dan Allah berikan pahala nanti di akhirat karena mengikuti petunjuk Nabi SAW. Bagi yang tidak sembuh bagaimana? Maka Allah menginginkan kebaikan. Mungkin dosanya belum habis itu. Dengan berbekam sudah dituliskan pahala, tapi Allah ingin menggugurkan dosanya hingga sakitnya itu masih diperlama gitu. Itu seorang hamba yang beriman ketika melaksanakan sunnah Nabi SAW demikian. Tapi kemudian perlu diketahui terkadang untuk pelaksanaan hijamah dan lain sebagainya itu ada kalanya kita kurang dibekali dengan ilmu gitu. Kurang dibekali dengan ilmu itu kenapa? Ada penyakit yang dia tidak boleh dibekam, tapi dibekam akhirnya kemudian tambah parah. Nilai sunnahnya insya Allah dapat, tapi dia memadaratkan badan gitu loh. Paham ini? Pahamnya gimana? Jadi penyakit-penyakit yang tipenya itu dingin nggak boleh dibekam. Apa tipe dingin itu? Antum melihat kalau orang sakit, dia cenderung meluk guling, badannya melungker gini, atau kemudian terlentang gini. Kalau dia sakit tipenya itu dia cenderung menghindari yang dingin dan kemudian badannya itu telungkup kayak gini, itu berarti tipenya dingin. Ini dibekam tambah parah penyakitnya kalau seperti itu. Tapi antum melihat orang kalau lagi tekanan darah tinggi, ada nggak yang kayak gini, yang dia melungker gitu, orang tekanan darah tinggi. Orang tekanan darah tinggi paling gini aja, ininya cenut-cenut. Ini ciri-ciri penyakit panas. Dia rasanya itu dia di bagian tubuh atas. Di bagian tubuh atas. Artinya kalau panas itu harus ada yang dikurangi, maka bekam itu mengurangi. Kalau dingin itu perlu ditambah, maka kasih tambahan.
nutrisinya kurang atau apa, kasih tambahan. Orang kedinginan masuk angin itu dingin, kasih madu, dibekam tambah parah. Ini perlu diilmui juga. Nah, kembali kepada witir ini tadi, sholat yang bacaan sholat yang disunnahkan untuk bacaan yang disunnahkan untuk dibaca di dalam salat witir. Kemudian yang selanjutnya ini kita bahas permasalahan untuk melakukan salat witir itu dengan dipisah dengan 2 salam atau tidak gitu. Baik. Sunnah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis tadi, yaitu hadis apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Salatnya tadi berapa rakaat? 3 rakaat. Nah, di dalam redaksi hadis ini tidak ada keterangan Nabi memisahnya dengan salam. Salat 3 rakaat wa yaqra'u fil ula bisabbihisma rabbikal a'la wa fil tsaniyati biqul ya ayyuhal kafirun wa fil tsalitsati biqul huwallahu ahad wa al mu'awwidhataini. Ada keterangan dipisah enggak di sini? Enggak ada. Nah, pada riwayat ini tidak ada keterangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memisah antara rakaat ganjil dengan yang genap. Artinya nanti setelah 2 rakaat tidak salam dulu, baru kemudian dilanjutkan lagi. Tapi kemudian Nabi melakukannya langsung 3 langsung dengan 1 kali salam. Adapun kemudian yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih beliau dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Nah, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yafsilu baina syaf'i wal witri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memisahkan antara rakaat syafa' dan rakaat witir, rakaat genap dan rakaat witir. Dan di riwayat lain disebutkan annahu kana, dan ini yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Oleh karena itu tadi dan ini diriwayatkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah annahu kana yusallimu bainar raq'ati war raq'ataini hatta ya'mura bihajatihi. Melakukan salam antara 1 rakaat dengan 2 rakaat. Artinya setiap selesai 2 rakaat salam dulu, baru kemudian dilanjutkan untuk menyelesaikan rakaat yang masih kurang. Nah, ini diantara sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Terkadang demikian, dan sunnah ini sahih, benar dari Nabi SAW. Dua-duanya benar. Hanya saja kemudian mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama di antara keduanya. Menurut antum kira-kira mana yang lebih afdol? Memisahnya dengan salam ketika sudah selesai 2 rakaat, atau kemudian lanjutkan
Mana yang lebih afdal? Nah, ini tergantung kondisi. Tergantung kondisi. Para ulama nanti melihatnya dari berbagai sudut pandang ini. Sudut pandang yang pertama, kalau dilihat dari banyaknya apa? Dari banyaknya amal yang dilakukan. Yang lebih banyak amalnya 1 salam atau 2 salam? Kalau kemudian 2 salam itu dilakukan, yang didoakan lebih banyak atau lebih sedikit? Salam itu apa sih? Doa toh. Artinya doa keselamatan itu lebih banyak ditebarkan dengan 1 salam atau dengan 2 salam. Nah, berdasarkan sudut pandang ini, yang 2 salam lebih baik berdasarkan sudut pandang ini. Tapi kemudian sudut pandang yang kedua, khawatir bahwasanya nanti belum selesai orang udah pada bubar gitu. Jadi mereka yang kemudian tidak tahu, sebagaimana umumnya masyarakat kita hari ini menyangka witir 2 rakaat. Witir tidak ada 2 rakaat, itu orang belum selesai witir gitu loh. Hingga kemudian disangkakan apa? Disangkakan ini witir 2 rakaat. Padahal itu adalah witir. Nah, hingga kemudian sebagian ulama kalau untuk sholat berjamaah yang lebih afdalnya tidak dipisah, agar kemudian tidak menimbulkan pemahaman yang salah terhadap sholat witir itu. Akhirnya terjadi pada saat ini orang-orang salah memahami tentang sholat witir, hingga kemudian dianggap ini witir yang 2 rakaat dan ini witir yang 1 rakaat. Padahal itu witir 3 rakaat, hanya dipisah dengan 2 salam. Nah, ini yang dilakukan ketika sholat witir. Kemudian di antara yang dilakukan pada sholat witir yaitu adalah kunut. Itu salat kunut witir. Kunut itu apa sih? Kunut itu adalah doa di dalam salat. Doa di dalam salat yang syariat menetapkannya boleh untuk berdoa di situ. Secara umum doa-doa di dalam salat itu kapan saja? Itu saja. Doa iftitah. Ini waktu pertama kita berdoa. Dan itu doa-doanya masyru' dari Nabi SAW banyak tuh. Doa-doa iftitah ini kita mohon kepada Allah sebelum membaca Al-Fatihah, itu setelah takbiratul ihram. Tapi kemudian apakah diperbolehkan doa lain selain dari yang diajarkan oleh Nabi? Di sini bukan waktunya, bukan tempatnya, tapi di sini berdoa dengan doa yang disyariatkan oleh Nabi. Waktu yang pertama. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah boleh berdoa enggak? Belum ada riwayatnya dari Nabi berdoa, tapi sebagian orang berdoa di sini. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li warham. Amin. Itu bukan waktunya di situ, belum. Zahirnya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya memang menyatakan mereka yang membaca surah Al-Fatihah, wali abdi masa'al, hambaku berhak untuk meminta kepadaku ketika dia sudah membaca Al-Fatihah. Tapi waktunya kapan? Belum waktunya. Waktunya nanti ketika sudah mulai ruku. Nah, itu baru waktunya.
Di ruku silahkan nanti mau berdoa. Sebelum ruku boleh di sini kunut. Ada kunut yang dilakukan oleh Nabi SAW sebelum ruku. Dan ini nanti ada ulama yang berpendapat demikian, bahwasanya kunutnya itu sebelum ruku. Ini pendapatnya Imam Malik. Selesai baca Quran semua baru doa. Jadi habis baca Al-Fatihah baca doa yang lain. Dan kemudian ketika membaca Quran itu boleh berhenti sejenak berdoa. Nah ini Nabi SAW demikian. Idza waqafa Nabi SAW inda ayatil azabi ta'awwada. Ketemu ayat azab, Rasulullah berhenti sejenak, minta kepada Allah untuk dilindungi dari azab itu. Kemudian ketika melewati idza marra gitu kan, di ayatir rahmah, melewati ayat rahmat, Rasulullah ngapain? Memohon rahmat tersebut. Lewat ayat-ayat nikmat itu berhentian. Antum baca Al-Quran gitu kan, nanti lewat ayat yang menyebutkan azab, wailul likulli humazatil lumazah, silahkan stop, minta kemudian kepada Allah untuk dilindungi dari azab humazah. Azab humazah sampai azab wail yang kemudian ditimpakan kepada humazah ini. Humazah itu apa sih? Orang yang kemudian sering menjadi hobinya untuk melecehkan, menghina orang lain. Humazah, lumazah, wail. Jadi minta dilindungi dari wail atau kecelakaan tersebut, dan minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keterjerumusan menjadi seorang lumazah dan humazah gitu. Gak apa-apa untuk stop di situ. Ini waktu untuk berdoa. Nah, tadi yang sebelum ruku inilah kesempatan untuk kemudian kunut. Nah, syariat kunut berdoanya ini tidak sendirian. Nah, ini perbedaannya dengan waktu-waktu yang lain di dalam sholat, dibolehkannya kita berdoa gitu. Adapun waktu-waktu yang lain yang diperbolehkan kita berdoa di dalam sholat, seperti tadi di antara ayat-ayat kalau bertemu dengan satu ayat, dan kemudian ketika ruku dan ketika sujud kita berdoa, kemudian setelah tahiyat akhir sebelum salam itu berdoa, itu doa khusus pribadi. Adapun doa nanti yang kemudian untuk jamaah, artinya untuk umum, yang mana kemudian diaminkan oleh orang banyak, tempatnya adalah kunut ini. Ya. Dan ini sunnahnya untuk melakukan yang demikian ini ada pada sholat witir. Kapan itu? Di sini para ulama berbeda pendapat kalau di bulan Ramadan. Pendapat yang pertama, wasunnatu an yaqnuta fil raq'atil akhirah fil witri fil nisfil akhir min syahri Ramadan. Sunnah untuk kunut, sunnah untuk kunut di rakaat terakhir salat witir pada setengah terakhir bulan Ramadan. Ini kita udah sampai setengah terakhir belum? Belum. Ini baru seperempat awal. Baru 7 hari. Sama hari ini 8 berarti. 9 sudah ya. Sudah 9 harian. Hingga kemudian pendapat ini belum kunut. Ini pendapatnya dua orang ulama, Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Malik. Jadi kunutnya itu setengah bulan Ramadan yang terakhir. Wa qala Abu Hanifah wa Ahmad, yustahabbul qunut fil witri fi jami'is sanah. Dimustahabkan kunut ketika salat witir itu di semua hari, mau di Ramadan
mau kemudian di luar Ramadan, ketika itu sholat witir kunut silahkan. Ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad. Dalilnya apa gitu kan? Di antaranya ada yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai rahimahullah. Namun kemudian sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yutiru bi 3 raka'atin wa yaqnutu qabla ruku'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwitir dengan 3 rakaat dan kemudian beliau kunut sebelum ruku'. Ini salah satu hadis yang menunjukkan, akan tetapi kemudian keumuman hadis kunut witir ini tidak dibatasi. Dalam hal ini saya lebih cenderung kepada pendapat Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, bahwasanya tidak ada batasan untuk kemudian berkunut di salat witir. Kalau mau sudah berwitir dan kemudian mau berkunut silahkan, karena sejatinya kunut itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya kunut adalah sunnah. Sunnah itu apa? Kan kunut itu adalah waktu yang Allah sediakan di dalam sholat untuk berdoa. Waktunya itu ada 2, mahalul kunut ada 2. Yang pertama setelah ruku, dan kemudian yang kedua sebelum ruku. Ada 2 waktunya ini ya. Nah, kalau seorang muslim itu mau berkunut di situ, nggak ada larangan gitu. Di sholat apapun, tidak hanya witir. Hanya saja di sini yang lebih ditekankan itu pada sholat witir, karena sholat witir itu sholat yang terakhir dari sholat malam, dan kemudian di rakaat yang terakhir. Dan kunut itu dilakukan di rakaat yang terakhir, nggak ada kunut dilakukan di rakaat pertama. Dia selalu kemudian dilakukan di rakaat terakhir, sebelum ruku atau kemudian setelah ruku. Nah, ini pada sholat-sholat yang lain. Jadi ini pendapat yang saya pilih gitu kan. Nanti kalau misalnya antum mau kunut sholat zuhur gimana? Kalau memang diperlukan silahkan kunutnya di sholat zuhur gitu. Kalau kemudian mau kunut nanti di sholat asar silahkan. Dan pendapat ini adalah pendapatnya Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi pertimbangannya di sini adalah apa? Pertimbangannya sebelum ruku dan setelah ruku itu adalah waktu yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk berkunut. Jika seorang hamba di dalam sholatnya itu mau berkunut di waktu itu, berdoa dengan mengangkat tangan, nah ini diperbolehkan. Hanya saja kemudian jarang dilakukan di sholat-sholat selain witir. Adapun kemudian jika di sholat-sholat yang selain witir itu dilakukan, itu hanya ketika nazilah. Ini yang kemudian riwayatnya dari para salaf banyak dilakukan, yaitu ketika turun suatu nazilah, suatu peristiwa bala bencana, yang kemudian kita dituntut untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilakukanlah kunut yang kemudian disebut kunut nazilah. Adapun kunut witir ini tadi sudah kami sampaikan bahwasanya sunnahnya dilakukan itu di semua salat witir. Di semua salat witir di malam apapun, baik itu di dalam Ramadan maupun kemudian di luar Ramadan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tentang doanya, apakah ada yang dikhususkan?
yang masyru' dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah yaqnutu fil witri Allahumma hdini fiman hadait. Ini kunut witirnya Nabi, doa ini yang kemudian diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafal semua antum? Apa ihdini fiman hadait itu? Berikan petunjuk kepadaku, berikan petunjukku, petunjuk kepadaku dengan menjadikanku apa? Termasuk di antara orang-orang yang engkau beri petunjuk. Fiman hadait, fiman ihdini fiman hadait. Wa'afini, apa afa yu'afi? Ini gara-gara antum sehat walafiat itu akhirnya kemudian afin itu sehatkanlah aku. Enggak, afa yu'afi itu melindungi, perlindungan. Al-afiyah itu perlindungan. Perlindungan dari keterjerumusan kepada perbuatan yang buruk, keterjerumusan kepada perbuatan yang tidak baik. Ini mu'afah namanya. Afini fi man afait, hingga kemudian aku menjadi apa? Termasuk di antara mereka yang engkau jaga. Jadi orang-orang yang kemudian mudah kakinya itu untuk melangkahkan ke masjid gitu. Ini sebenarnya kan Allah jaga tuh kakinya itu dari melangkahkan kepada tempat-tempat yang buruk gitu. Wa tawallani fiman tawallait. Tawalla ya tawalla. Wali, apa makna wali? Apa makna wali? Wali itu artinya dekat. Jadikanlah aku wali. Artinya jadikanlah aku menjadi hamba engkau yang didekatkan kepada engkau. Wa tawallani fiman tawallait, hingga aku termasuk hambamu yang didekatkan, termasuk di antara mereka yang kemudian didekatkan. Wa barik li fima a'taita, berikan keberkahan terhadap apa yang engkau anugerahkan. Apa yang dianugerahkan oleh Allah banyak. Mata ini Allah anugerahkan atau bukan? Nah, sekarang mata yang jadi barokah ini gimana? Kalau kemudian dengan mata itu antum menambah informasi yang bermanfaat bagi antum, dengan mata itu antum gunakan untuk mempelajari ayat-ayat Allah, jadi berkah. Telinga yang berkah itu gimana? Mulut yang berkah, lisan yang berkah. Antum punya ilmu, belajar gitu kan, tapi ketika menyampaikan ilmu, lisan antum nggak terjaga gitu loh. Ada sebagian dai menyampaikan ilmu tapi kemudian harus dikotori dengan cacian, makian, hingga kemudian dakwahnya, dakwah mengajak kepada kebenaran, tapi kenapa ada bumbu-bumbu cacian, makian yang kayak gitu? Ini kurang berkah lisannya yang kayak gini. Nah, ini
kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dianugerahi. Wa qini syarra ma qadait, jagalah aku dari keburukan syarra ma qadait, dari keburukan apa yang engkau takdirkan kepadaku. Yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu kan ada takdir baik dan takdir buruk. Dan ini kewajiban kita untuk mengimani. Nah, ketika takdir buruk terjadi, kita minta kepada Allah untuk dihindarkan dari keburukan. Musibah itu keburukan atau bukan keburukan? Hah? Musibah itu kalau untuk orang beriman dia nggak jadi buruk gitu. Tapi musibah itu dia jadi buruk bagi orang yang tidak beriman. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'min, menakjubkan li amril mu'min, perkaranya orang mukmin ini. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya itu baik bagi dia. Semua perkaranya baik bagi dia. In asabathu sarra'u syakar fakana khairan lahu, kalau dia dapat kenikmatan di dalam hidupnya, dia bersyukur, kebaikan. Antum dapat jodoh yang cantik, bersyukur gitu kan, kebaikan bagi antum. Tapi orang yang nggak beriman dapat jodoh yang cantik, dipamerinnya itu istrinya tuh, selfie-selfiean, habis itu di upload di Instagram nih, istri gue gimana cantik, ribuan mata laki-laki kemudian ngeliat gitu. Bareng-bareng dicicipin kecantikan istrinya gitu di Instagram. Ini orang nggak beriman jadi begini gitu. Tapi kemudian ketika yang beriman nggak dia umbar kecantikan istrinya itu di medsos gitu kan, dia bersyukur. Ketika dia bersyukur, kecantikan istrinya ya buat dia sendiri gitu loh. Mau dihalalkan buat saya, ngapain saya kasih sama orang kan? Harusnya kan begitu kan. Nah, ini bersyukuran. Wa in asabathu syarra ad-dharra, in asabathu dharra'u sabar, ketika mendapatkan kemadaratan, orang tersebut bersabar. Ini orang mukmin kayak gini. Belum dapat jodoh ya sabar, nggak kawin-kawin, nggak apa-apa. Meskipun kemudian silih berganti ucapan tentang dirinya, jomblo, sabar dia. Makin banyak umpatan jomblo masuk kepada dirinya, makin banyak kemudian pahala yang Allah tuliskan bagi dia, dan makin banyak dosa yang digugurkan oleh Allah. Sabar dia. Seorang mukmin kayak ginian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, karena engkaulah yang menetapkan takdir itu, yang menentukan, bukan ditentukan kepada engkau. Wa la yuqda 'alaik, enggak ada makhluk yang bisa menentukan untuk menjadikannya terjadi pada diri engkau ya Allah. Tapi engkau yang menentukan terjadi pada diri hambanya. Wa innahu la yadhillu man walait, orang yang sudah engkau dekatkan, walaita, jadikan wali, Allah dekatkan gitu kan, la yadhillu, dia tidak akan hina, tidak akan terjatuh, tidak akan direndahkan. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita, engkaulah yang memiliki keberkahan dan engkaulah Rabb yang maha tinggi. Ini Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah mengatakan hadis ini hasanun, hadza haditsun hasan, ini hadis yang hasan. Dan kemudian beliau memberikan faidah di sini, waqtalafa ahlul ilmi fil qunuti fil witri, fara'a Abdullah ibnu Mas'ud al-qunuta fil witri fis sanati kulliha. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud berpendapat kunut itu di sepanjang waktu, sepanjang tahun.
Waqtaral kunuta qabla ruku', dan beliau memilih kunut witir itu sebelum ruku'. Nah, di sini Abdullah ibn Mas'ud ini di mana? Kufah. Madrasah Kufah kemarin sudah saya sampaikan. Madrasah Kufah kemudian penjelmaannya kemana? Ke fikihnya Imam Abu Hanifah. Makanya tadi Imam Abu Hanifah gimana? Sepanjang waktu dia. Juga kemudian Imam Ahmad. Wa huwa qaul ba'di ahlil ilmi. Ini pendapat sebagian ulama. Wa bihi yaqulu Sufyan ats-Tsauri. Selain itu kemudian Al-Imam Sufyan ats-Tsauri berpendapat yang demikian, yaitu sepanjang waktu. Wa Ibnul Mubarak, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak di Khurasan. Wa Ishaq ibn Rahuwiyah. Ishaq ibn Rahuwiyah ini gurunya Imam Bukhari, yang memberikan inspirasi bagi Imam Bukhari untuk menulis kitab Sahih itu Imam Ishaq ibn Rahuwiyah. Jadi ketika di majelisnya Imam Ishaq ibn Rahuwiyah ini mengatakan bahwasanya kitab-kitab yang ditasnif atau disusun oleh para ulama sebelumnya itu masih bercampur antara yang sahih dan yang tidak sahih, masih bercampur antara yang ucapan Nabi dan yang bukan ucapan Nabi. Lau jama'tum kitaban fis sahih marfu'anin Nabi, andai kata di antara kalian ada yang mau menyusun itu, fawaqa'a fi qalbi, kata Imam Bukhari, maka ucapannya Ishaq ibn Rahuwiyah itu tertancap di hatiku bahwasanya aku harus menyusunnya ini. Wa ahlul Kufah, dan ini pendapatnya ahlul Kufah. Ini yang pertama. Adapun yang kemudian yang kedua, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu Imam Tirmidzi menyatakan kana la yaqnutu illa fin nisfil akhir min Ramadan. Hanya di setengah akhir bulan Ramadan saja berkunut. Selain itu di salat witir tidak berkunut. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang mana ada diriwayatkan dari beberapa orang sahabat, diantaranya Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, dan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan ini pendapatnya Imam Malik. Baik. Kapan waktu witir? Kapan waktu witir? Witir sholat malam. Witir sholat malam. Kapanpun kemudian dilakukan sholat witir itu, maka selama waktunya itu malam, sholat isya, maka sah untuk dilakukan. Qala al-ulama, wa waqtul witri ba'da salatil isya'i ila tulu'il fajri ats-tsani. Waktu witir itu terbentang dari setelah salat isya sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq, yaitu fajar untuk salat subuh. Nah ini. Kemudian waktunya ini nanti berbeda pendapat, apakah sebelum tidur atau tidur terlebih dahulu. Sebelum tidur atau kemudian tidur terlebih dahuluan. Mana yang kemudian lebih afdal? Witir yang di awal waktu atau kemudian witir yang di akhir waktu? Nah ini utama tidak utamanya tergantung kepada apa? Kondisi orang
pribadi tersebut. Ini orang sering sholat tahajud atau enggak. Kalau kemudian orang ini memang biasa untuk sholat tahajud, dalam artian dia tidur terlebih dahulu, setelah tidur terlebih dahulu dia mudah baginya untuk bangun malam dan memang sering melakukannya, maka yang lebih baik bagi dirinya adalah witir di akhir, untuk menutup witirnya itu di akhir. Tapi orang yang kemudian dia mungkin pekerja, yang mana di malam harinya itu lelah dan kemudian susah untuk bangun malam, maka yang lebih utama bagi dia untuk berwitir di awal waktu. Hal ini yang juga dilakukan oleh siapa? Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan 3 perkara kepada beliau. Yang pertama apa? Yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ausani khalili bi thalathin. Ada 3 perkara yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada diriku. Fala ada'uhunna hatta amut. Saya enggak akan meninggalkannya sampai saya wafat. Wasiat ini. Yang pertama apa? Bil witri qabla naum. Berwitir terlebih dahulu sebelum tidur. Berwitir terlebih dahulu sebelum tidur. Terus kemudian yang kedua, wasiyamu thalathati ayyamin min kulli syahrin. Puasa berapa? 3 hari di setiap bulan. Nah, berdasarkan hadis ini, puasa 3 hari setiap bulan ini mutlak. 3 hari di awal bulan, 3 hari di tengah bulan, 3 hari di akhir bulan, ini mutlak gitu. Nah, jadi namun yang auqat, yang lebih ditakkidkan, yang lebih ditekankan, yaitu puasa 3 hari di malam-malam bulan purnama yang dikenal dengan nama Ayyamul Bid, tanggal 13, 14 dan kemudian tanggal 15. Jadi jika nanti ada yang bertanya gitu kan, Ustaz tanggal 13 kelewatan ini kan, nggak sempat puasa apakah kemudian saya kelewatan puasa bidnya? Enggak, mulai aja 14, 15, 16. Ustaz sudah tanggal 15 ini, mau puasa bid sekarang boleh? Boleh. Puasa aja kemudian tanggal 15. Nanti yang 16, 17 itu tidak dianggap puasa bid, tapi masih masuk sunnahnya puasa 3 hari di setiap bulan. Jadi untuk ibadah sunnah ini hendaknya kita menjadikan perkara tersebut itu perkara yang luas gitu loh, perkara yang longgar, jangan disempit-sempitkan. Udah lewat kayak gini sudah nggak usah puasa. Ya nggak puasa ya tambah rugi dia kemudian ketika nggak puasa. Karena masih ada kesempatan lain ketika terlewatkan yang hari bid, ada kesempatan 3 hari di setiap bulan. Hadisnya apa? Hadis Abu Hurairah ini. Wasiatnya Nabi puasa 3 hari di setiap bulan. Dan yang terakhir apa? Warak'ata ad-duha, 2 rakaat salat duha. Wa salatid duhan warak'atayid duha, 2 rakaat salat duha. Ini yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah gak meninggalkan ini sampai wafat. Nah, antum yang mau melaksanakan sunnah ini, Abu Hurairah punya azam tidak meninggalkan sunnah ini. Antum mau berazam juga untuk tidak meninggalkan sunnah ini, gak apa-apa. Jadi seorang muslim
yang dia mengetahui ada satu sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berazam gak mau meninggalkan sunnah tersebut sampai wafat, ini boleh. Jadi seperti itu. Di antara sahabat Nabi yang lain, Ummu Habibah radhiyallahu anha. Ummu Habibah istri Nabi, zaujatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla ithnatai asyrata rak'atan fil yaumi wal lailah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat di setiap harinya, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Maka kata Ummu Habibah, semenjak aku dengar darinya ini, aku enggak meninggalkan ini. Apa 12 rakaat ini? 12 rakaat ini adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Semuanya 12. Ini tidak ditinggalkan oleh Ummu Habibah. Kenapa? Akan dibangunkan rumah di surga. Antum nanti rumah di surga mau yang tipe berapa? Mau yang genteknya bocor atau WC-nya mampet gitu? Insya Allah di surga nggak ada WC mampet, nggak ada WC. Rumahnya semua nyaman. Hanya saja nanti jangan ngiri gitu loh. Kalau kemudian dapat rumah di surga saya kayak gini, nikmat sih nikmat, tapi kok ada yang lebih nikmat yang lainnya gitu loh. Ya salahnya ente sholatnya bolong-bolong. Sholat bolong-bolong nggak dapat rumah di surga. Artinya kesungguhannya untuk mengerjakan sunnahnya itu kurang. Ya nanti dapat rumahnya, kenikmatannya juga tidak sebagaimana yang lain. Itu jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri gitu. Kembali kepada witir ini tadi. Nah, ini yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, witirnya itu sebelum tidur. Artinya yang demikian ini kembali kepada kondisi masing-masing. Abu Hurairah diwasiatkan witirnya itu sebelum tidur, mungkin kondisi beliau gitu kan, ada keperluan lain gitu. Abu Hurairah kemudian pernah mengatakan, malamnya itu aku bagi 3 gitu. Malamnya Abu Hurairah itu dibagi 3, untuk istirahat, kemudian untuk murajaah hadis. Murajaahnya nanti murajaah Quran, murajaah hadis dibagi 3. Baru kemudian untuk beribadah. Nah ini dibagi 3 oleh beliau. Nah, mungkin karena kemudian beliau punya kebiasaan yang seperti itu, Nabi SAW mewasiatkannya witirnya itu sebelum tidur. Bagi mereka yang kemudian mudah untuk berwitir ketika sholat tahajud, yaitu di akhir malam, silahkan untuk berwitir di akhir malam. Jadi demikian. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak mesti juga. Tidak ada ketentuannya juga harus berturut-turut. Kalau misalnya kemudian tidak sempat untuk melakukannya berturut-turut, maka kemudian melakukannya terpisah-pisah juga tidak mengapa gitu. Hanya saja saya tidak senang kalau yang terpisah-pisah. Jadi kan kita aja kalau dipisahkan sama orang yang kita cintai tidak senang gitu. Jadi seperti itu. Tapi kalau yang dipisahkan nggak apa-apa gitu. Apa? Kalau antum Senin Kamis terus, nggak jadi 3 di setiap bulan.
Nah, tapi kalau mau melakukan polanya seperti itu misalnya ya, nantinya Senin ini, terus kemudian Kamis, baru kemudian minggu depannya Senin lagi, habis itu sudah nggak puasa, nggak apa-apa. Jadinya jumlahnya 3, habis itu yang lainnya sudah nggak puasa, nggak apa-apa, boleh juga seperti itu. Sekali lagi apa, ibadah sunnah ini longgar, tidak kemudian disempit-sempitkan. Jadi aturan dalam syariat yang longgar jangan disempitkan. Nah, aturan syariat yang sempit jangan dilonggarkan juga gitu. Maksudnya apa? Allah sudah tetapkan seperti ini, dipermudah-mudah gitu loh. Dalam aturan syariat pernikahan misalnya kan, tidak boleh menikahi wanita yang hamil gitu. Hamilnya di luar nikah, nikahnya gimana? Nah, terus mau dinikahin untuk aturan syariat tidak membolehkan misalnya. Terus cari kelonggaran, cari fatwa gini, itu cari kelonggaran dalam syariatnya. Tapi kemudian yang oleh syariat memang dilonggarkan, jangan disempit-sempitkan gitu loh. Syariat sudah melonggarkan sesuatu, jangan disempit-sempitkan. Yang syariat bebaskan jangan diikat, dikurung. Yang syariat ikat, kurung, jangan dibebaskan. Fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah memberi makan orang miskin. Udah dibebaskan sama syariat. Kasih makan apa Ustaz? Antum kasih makan nasi goreng, mie kue tiaw, sah itu jadi jadi fidyah. Syariah bikin bebas. Jangan disempit-sempitkan, harus makanan mentah, harus beras gitu, harus 1 mud. Yang penting orang itu makan kenyang. To'am itu makan kenyang. Jangan dikasih permen makanan itu, tapi mana bisa jadi fidyah, nggak kenyangan. Nah, itu yang dibebaskan oleh syariat jangan dipersempit, diikat, dikurung, dipenjara, dipersempit. Kafarat apa? Kafarat membebaskan budak. Kafarat yamin membebaskan budak apapun itu. Harus beriman enggak? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, kafarat yamin itu tidak dibatasi harus budak yang beriman. Begitu pula kemudian kafaratuz zihar, zihar dianggap sebagai yamin. Zihar itu gimana? Zihar itu seorang suami menyerupakan istrinya itu dengan wanita yang diharamkan bagi dia. Ibu itu kan wanita yang diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menikahinya. Nah, si suami mengatakan punggungmu itu seperti punggung ibuku. Maksudnya adalah haram bagiku untuk menikmati punggungmu sebagaimana haramnya aku untuk menikmati punggung ibuku. Itu zihar. Ini suami lagi marah kayak gitu sama istrinya, keluar ucapan kayak gini. Apakah hanya punggung saja? Enggak. Yang lain-lainnya nantian dengan bahasa kiasan yang mana maksud dan tujuannya itu adalah mengharamkan hubungan yang telah Allah halalkan. Allah tegaskan dalam Al-Quran, ma hunna ummahatihim, istri-istri kalian itu bukan ibu kalian, halal bagi kalian, tapi jangan kalian haramkan dengan mengucapkan kata-kata itu. Maka kalau sudah terucap kata-kata itu, ini berarti digolongkan kepada ucapan sumpah. Untuk membayar sumpah, bayar kafarat, bebaskan. Fatahriru raqabah, Allah tegaskan, bebaskan budak. Masih tanya lagi harus beriman apa enggak beriman? Allah tegaskan tuh bebas tuh. Punya budak tapi dia orang Kristen gimana? Enggak apa-apa, bebasin. Selesai kafaratnya gitu. Tapi untuk yang membunuh tidak disengaja gitu kan, membunuh tidak disengaja, qatala mu'minan khata'a,
membunuh seorang mukmin dia tidak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, baru dia harus membebaskan budak yang apa? Beriman. Harus beriman. Punya budak orang Kristen, dia belum beriman kepada Nabi Muhammad, kalau begitu nggak bisa dijadikan kafarat. Nah, ini diikat sama syariat, harus beriman. Yang pertama tadi tidak diikat, apapun budaknya silahkan. Nah, maka jangan diikat-ikat yang dibebaskan oleh syariat. Sebaliknya yang sudah diikat oleh syariat jangan kemudian dibebaskan. Ini demikian. Pertanyaan yang lain? Salat sunnah yang 12 rakaat itu kalau hari Jumat melakukannya Gimana? Yang di hari Jumat itu kan cuma pada setelah salat Jumat itu. Apanya? Di salat sunnah yang 12 rakaat itu di hari-hari bisa kita lakukan. Jika di hari Jumat itu sebelum Jumat ada 4 rakaat. Silahkan antum lakukan salat yang sebelum, secara hadisnya yang secara umum itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baina apa? Baina al-adhanaini, antara dua azan. Bainal adhanaini salatun. Bainal adhanaini salatun. Antara dua azan itu ada salat. Antara dua azan itu ada salat. Salat apa itu kan? Salat sunnah. Dua azan ini apa? Azan dan iqamah. Artinya antara azan dengan iqamah ada salat. Ada salat yang kemudian boleh dilakukan. Hanya saja kemudian hari Jumat itu antara azan dengan iqamah ada apa? Ada khutbah. Jadi kemudian tidak bisa untuk sholat ketika khutbah. Maka nanti kalau mau sholatnya yang sebelumnya, silahkan sebelum khutbah gitu loh. Kalau kemudian ada kesempatan sebelum khutbah, sholat yang kemudian sebelum khutbah. Sunnahnya di mana itu? Yaitu sambil menunggu imam datang. Boleh dilakukan pada saat seperti itu gitu kan. Ketika menunggu imam datang. Kemudian kalau kemudian mau diganti salat sunnah yang 12 rakaat ini gitu kan, itu bisa diqadha. Itu tadi yang pertama tadi jawabannya kalau ada kesempatan. Misalnya nanti antum sholatnya di masjid yang azannya 2 kali misalnya. Kalau misalnya antum berkesempatan sholat di masjid yang azannya 2 kali, bisa antum kerjakan sebelum sholat Jumat itu, karena pelaksana atau panitia masjid itu memberikan waktu biasanya untuk sholat. Adapun kemudian kalau azannya 1 kali, setelah azan itu kemudian khutbah, tidak ada kesempatan untuk sholat 2 rakaat di situ. Nah, yang demikian ini boleh diganti setelah sholat Jumatnya. Dan ini terhitung apa? Qadha. Apakah Nabi pernah mengqadha? Pernah. Nabi pernah di hadis Ummu Salamah, Nabi SAW mengqadha sholat ba'diyah zuhur setelah asar. Artinya nanti sholat yang kita tidak bisa melakukannya gitu kan, dan kita selalu melakukan sholat tersebut, di satu saat kita terhalangi untuk melakukan sholat tersebut, maka kita lakukan di waktu yang kita sempat untuk melakukannya.
Jadi nanti kalau yang di hari Jumat seperti itu, antum kerjakan yang di setelah Jumat. Jadi nanti setelah Jumat rakaatnya berapa itu? 6. Silakan untuk, sekali lagi syariat bebas. Di sini syariat membebaskan. Dari sini pula diambil satu kaidah. Ibadah-ibadah sunnah itu ada qadha-nya sebagaimana ibadah wajib. Ibadah sunnah yang diqadha itu adalah ibadah sunnah bagi mereka yang sudah membiasakan dirinya gitu. Seperti misalnya dia sudah membiasakan diri untuk sholat qabliyah dengan ba'diyah terhalangi, maka kemudian dia lakukan pada waktu yang dia sempat untuk melakukannya. Iktikaf, tahun ini susah untuk iktikaf karena kemudian masjid dihindari, misalnya tidak bisa melakukan iktikaf nanti ya, kalau kemudian keadaan belum membaik sampai akhir Ramadan nanti, mungkin nanti iktikafnya gimana? Diqadha. Setelah reda, nanti mau iktikafnya di bulan Muharram misalnya di masjid untuk ganti yang di sini. Silahkan, karena Nabi dulu pernah mengqadha iktikafnya. Nabi terhalangi untuk iktikaf di bulan Ramadan. Kenapa? Istri-istrinya cemburu. Nabi iktikaf, kemudian istri yang satu ikut iktikaf. Istri yang lain kemudian, nanti yang disayang dia, saya ikut iktikaf juga gitu. Nah, melihat yang demikian, nah ini semangatnya sudah beda. Akhirnya kemudian Nabi tidak iktikaf. Baru kemudian Nabi iktikafnya di bulan Syawal. Wa'takafa fi Syawal. Kemudian Nabi iktikafnya di bulan Syawal. Jadi ibadah-ibadah sunnah itu juga bisa diqadha. Akikah sunnah toh? Sunnah. Belum bisa akikah sekarang, mau diqadha nanti, silahkan. Silahkan kemudian mau diqadha, itu terhitungnya adalah qadha. Karena akikah itu disembelihnya di hari ke-7 dari kelahiran seorang anak. Di hari ke-7 kelahiran seorang anak belum bisa dapat kambing, nggak apa-apa diqadha di waktu yang lain. Para ulama menganjurkannya di kelipatan 7 gitu. Ini pendapat mazhab Syafi'i, menganjurkannya di kelipatan 7, hari 14 dan 12. Jadi hari 14, 21, hari ke-14 atau kemudian 21 itu bukan dari syariat, akan tetapi ini adalah anjuran ulama untuk mengqadha. Anjuran ulama untuk mengqadha kalau memang tidak sempat dilakukan di hari yang ke-7. Habis hari ke-7 ini repot begini, sembelih aja di hari ke-7, dagingnya simpan, mau masak-masaknya minggu depan gak apa-apa gitu. Karena syariat akikah itu menyembelih di hari ke-7, bukan makan di hari ke-7, enggak. Makannya nanti-nanti gak apa-apa, kalau bisa disimpan tuh daging gitu. Adapun makan-makannya itu namanya apa? Walimah. Walimah nanti mau kapan aja boleh. Sembelihnya hari ke-7, mau walimah tahun depan gitu. Ya gimana dagingnya? Boleh sih boleh gitu loh. Kalau ditanya bolehnya boleh, cuma dagingnya udah jadi apa kalau tahun depan? Allahu ta'ala a'lam. Nah, ini tadi syariat apa? Qadha untuk ibadah sunnah. Jadi boleh. Cukup? Kalau cukup kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.